Jajanan khas, jajanan sate pokea itu khas untuk Tombawatu. Hampir semua ibu-ibu itu melakukan kegiatan membantu perekonomian suami yang nelayan, kemudian untuk berjajanan sate pokea. Alhamdulillah hari ini kita ada perbaikan sedikit ya. Saya kemarin bermimpi untuk membuatkan baju seragam untuk khusus penjual sate pokea. Tapi sekarang yang seragam duluan malah robohnya, keranjangnya. Alhamdulillah untuk ibu-ibu Desa Tombawatu seluruh ya. Ini seluruhnya bukan 1-2 orang. Kita alhamdulillah dapat bantuan dari Bapak Jailani ya sebagai sebagai anggota Dewan DPR RI ya. Alhamdulillah kita berterima kasih kepada Bapak Jailani diberikan fasilitas untuk keseragaman keranjang dengan robo. Semoga kedepannya bisa difasilitasi lagi untuk pakaiannya mungkin karena ini salah satu bisa mendongkrak ya, berlabel istilahnya. Oh itu sudah karakternya Desa Tombawatu, itu penjualnya Desa Tombawatu, robonya warna segitu. Alhamdulillah ada warna lain yang berbeda. Perjalanan kita hari ini, kita sudah berada kembali di Desa Tombawatu, Kecamatan Kapoyala, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dulu saya bersama Bu Desa ini bercerita banyak tentang potensi desa wisata pantai Tombawatu yang pada saat itu beliau menjelaskan soal bagaimana penataan pantai ini bisa berkembang, dan alhamdulillah hari ini kelihatan perkembangannya sangat pesat, banyak digunakan oleh mahasiswa, juga para wisatawan lokal. Olehnya itu mungkin pertemuan kita yang kedua ini kita banyak mengeksplorasi potensi-potensi desa yang lain. Bu Desa mungkin bisa dikasih gambaran ke kita soal potensi-potensi Desa Tombawatu di luar desa wisata yang kemarin, mungkin potensi perikanan atau potensi desa yang lain, termasuk potensi ibu-ibu di sini yang istilahnya melakukan usaha menjual pokea, sate pokea. Mungkin dikasih gambaran ke kita, Bu Desa. Nama saya Rostian, saya Kepala Desa Tombawatu. Sedikit saya menceritakan potensi yang ada di Desa Tombawatu ini, salah satunya ada perikanan. Kita nelayan tangkap. Kemudian kalau untuk ibu-ibu yang lazim itu ya ini kalau datang di Tombawatu itu tidak afdol kalau tidak cicipi ini jajanan khas, jajanan sate pokea itu khas untuk Tombawatu. Hampir semua ibu-ibu itu melakukan kegiatan membantu perekonomian suami yang nelayan, kemudian untuk berjajanan sate pokea. Alhamdulillah hari ini kita ada perbaikan sedikit ya. Saya kemarin bermimpi untuk membuatkan baju seragam untuk khusus penjual sate pokea. Tapi sekarang yang seragam duluan malah robohnya, keranjangnya. Alhamdulillah untuk ibu-ibu Desa Tombawatu seluruh ya. Ini seluruhnya bukan 1-2 orang. Kita alhamdulillah dapat bantuan dari Bapak Jailani ya sebagai sebagai anggota Dewan DPR RI ya. Alhamdulillah kita berterima kasih kepada Bapak Jailani diberikan fasilitas untuk keseragaman keranjang dengan robo. Semoga kedepannya bisa difasilitasi lagi untuk pakaiannya mungkin karena ini salah satu bisa mendongkrak ya, berlabel istilahnya. Oh
itu sudah karakternya Desa Tombawatu, itu penjualnya Desa Tombawatu. Robohnya warna segitu, alhamdulillah ada warna lain yang berbeda ya, seragam lah warnanya. Kemudian ada ciri khasnya ya. Paling mungkin dari jauh, oh sana warna stabilo, warnanya Desa Tombawatu itu, dagangannya Desa Tombawatu. Karena memang kami di sini sangat dikenal Desa Tombawatu itu jajanan khasnya sate pokea dengan gogos ya. Semoga kedepannya perbaikan-perbaikan seperti ini terus terrealisasi melalui tangan-tangan ya seperti Bapak Jailani. Alhamdulillah ya, kami berterima kasih jauh-jauh dari pusat kami didatangi, diberi perhatian, itu sudah lebih dari cukup. Dan harapan terbesarnya masyarakat Desa Tombawatu, Bapak Jailani itu dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya melimpah, dan kemudian selalu amanah. Ya, Bu Desa mungkin ini kan istilahnya usaha hampir sebagian besar ibu-ibu masyarakat di Desa Tombawatu. Mungkin biar bisa diketahui juga oleh masyarakat kita, bisa dijelaskan ke kita Bu Desa, misalnya prosesnya ini biasa sate pokenya maksudnya diperoleh di mana, apa dari desa sini atau desa lain, terus yang kemudian prosesnya seperti apa termasuk gogosnya ini. Karena kan tentu seperti yang Bu Desa harapkan tadi, bahwa ini sebetulnya aktivitas ekonomi. Kalau misalnya aktivitas ekonomi ini kita fasilitasi dengan baik, pasti itu akan ikut menopang kesejahteraan masyarakat kita. Mungkin Bu Desa bisa diceritakan ke kita sedikit soal prosesnya ini. Pertama saya mulai dari gogos ya. Gogos ini terbuat dari ketan ya, ketan. Kemudian ini dikukus ketannya, setelah itu dicetak, dibungkus, kemudian dibakar. Kalau sate pokea, itu sate pokea sate pokea ini ya, seperti ini. Ini prosesnya ini agak rumit lah. Panjang. Iya, panjang. Ini satenya ada yang ini bahan dasarnya kalau untuk pokeanya diambil di Morowali, Pak. Morowali ya? Iya. Kemudian, semua di Morowali atau ada juga yang di daerah sini? Sebenarnya ada yang daerah sini, tapi ada juga yang kadang berpasir. Tapi kalau kita ambil dari Morowali, insya Allah tidak, aman dia. Kemudian kalau untuk bumbunya ini, dia bumbu kacang. Itu ciri khasnya sate pokea, bumbu kacangnya ya. Kalau di sini kelihatan sekali kalau yang buat itu kita, karena kadang ada juga Pak tidak digoreng pokeanya, dia bikin sate, itu beda. Berarti ini memang setelah dibuka dari kulitnya ini langsung digoreng istilahnya? Iya, ini direbus dulu untuk memisahkan kulitnya dengan cangkangnya dengan pokeanya, isinya itu direbus. Setelah direbus itu dicuci bersih, kemudian ini dikasih bumbu, dikukus. Setelah dikukus lagi baru digoreng, ditusuk, baru dibumbu. Itu sebetulnya proses yang dilakukan oleh ibu-ibu di desa sini. Tentu kan kita berharap ke depan ini Bu Desa mungkin bisa memberikan gambaran ke kita soal bayangan-bayangan ke kita terhadap aktivitas ekonomi di Desa Tombawatu ini. Bu Desa kan harapannya tadi soal keseragaman pakaian. Bayangan Bu Desa ke depan ini, pedagang-pedagang sate pokea ini kayak apa? Apakah akan dibikinkan perkumpulan sendiri atau seperti apa, atau di bawah desa tapi didampingi gitu-gitu? Kalau saya itu membayangkan gini Pak, pantai alhamdulillah ya sekarang sudah mulai, bukan sudah mulai, sudah memang sore itu pengunjung sudah berdatangan. Kemudian di sini alhamdulillah kunjungan untuk mahasiswa itu hampir tiap minggu, malah kalau musim LDK itu hampir tiap minggu. Saya cuma berharap untuk pedagang sate pokea itu difasilitasi saja untuk menjual di kampung sendiri. Karena kalau keluar itu kasihan juga, ongkosnya banyak. Kemudian belum lagi harus naik pincara.
Kadang dia kalau terlambat lagi pulang itu pulangnya nanti malam baru dijemput sama angkot. Saya bermimpinya begini, mereka menjual di desa karena begini perbandingannya Pak. Kalau saya menghitung secara ekonomis, saya dapat di luar 100.000, saya dapat di sini 30.000, saya lebih pilih di sini. Pertama, kalau saya punya anak kecil, saya bisa pulang lihat anak ya. Saya juga sudah komunikasi dengan warga kemarin, kalau bisa kita bikin box keseragaman untuk pedagang sate pokea. Jadi kalau perlu tidak usah lagi kita yang menenteng, tinggal datang pengunjung ada yang jaga. Halo, di apa namanya gazebo ini pesan sate sekian, bogos sekian. Itu mungkin lebih apa namanya? Istilahnya lebih praktis. Ya, ikhtiar yang dilakukan oleh Bu Desa ini sebetulnya dalam rangka pertama memaksimalkan seluruh potensi desa yang ada di sini. Tentu mungkin yang bagian akhir ini Bu Desa, harapan-harapannya itu kan lagi-lagi apa harapan kepada pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat soal usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat desa kita maupun soal potensi-potensi desa kita. Saya berharap ya untuk semua saja kabupaten, provinsi, pusat bersinergi untuk membantu perekonomian ya desa, utamanya Desa Tombawatu. Sebenarnya yang paling menjanjikan itu desa wisata, tapi kita tidak bisa berbuat sendiri tanpa bantuan uluran tangan dari utamanya pemerintah daerah, pemerintah provinsi ya, pusat. Dan alhamdulillah sekarang provinsi itu alhamdulillah sudah mulai bergerak ya. Sudah ada sudah membangun pilah, itu sudah alhamdulillah. Kemudian sekarang juga ada dari pusat, alhamdulillah sudah membantu banyak. Kemudian kemarin sudah dijanjikan juga untuk kabupaten itu akan membantu desa-desa wisata. Ya, tentu yang paling penting sebetulnya ini menyambungkan antara potensi desa wisata, terus yang kemudian potensi nelayan di sini, termasuk potensi ekonomi masyarakat kita yang berdagang pokea ini. Tentu kita berharap masa datang tentu ada kolaborasi lagi-lagi saya ingin sampaikan itu kita berharap apa yang kita ikhtiarkan ya Bu Desa, membangun komunikasi dengan semua pihak bisa efektif, bisa efisien dalam tentu membangun desa kita. Kalau semua itu bisa berjalan bagus, tentu kesejahteraan masyarakat kita bisa kita wujudkan sama-sama. Oke?